Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita berbahagia ya bisa bertemu kembali dalam acara atau program tahsin dengan metode Asy-Syafi'i yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran ke-8 di pertemuan sebelumnya. Dan kali ini kita akan mempelajari pelajaran yang ke-9, dan ini adalah pelajaran penting yang harus kita perhatikan. Di mana sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa poin dari pembacaan Al-Qur'an itu yang paling banyak kita akan jumpai adalah ada 2 poin, yaitu mad dan dengung. Mad dan dengung atau bacaan panjang pendek dan bacaan yang mendengung. Contoh seperti summa, innama, seperti itu. Ini yang paling banyak akan kita jumpai dalam pelajaran atau dalam membaca Al-Quran. Untuk itu kita perlu memperhatikan serius tentang pelajaran-pelajaran ini. Baiklah para kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, ya, insya Allah kita akan membahas tentang bacaan mad terlebih dahulu. Namun sebelumnya perlu kita perhatikan bahwa ya, banyak pertanyaan ya yang saya dapatkan, bagaimana sih ya menentukan 2 harokat, 4 harokat, ada yang mengatakan 2 ketukan, ya, ada yang mengatakan begini dan begitu, ada yang menghitung dengan jari, ya. Nah, saya contohkan misalnya ada yang membaca Al-Qur'an ketika menemukan mad panjang faidza ja. Ya, misalnya contoh faidza ja'atil. Nah, dia menghitung dengan jari. Atau ada lagi yang mengucapkan atau menghitungnya dengan ketukan. Faidza ja. Tentu untuk belajar dengan metode seperti ini akan menyulitkan kita. Ya, akan menyulitkan kita untuk mengetahui seberapa panjang sih mad yang harus kita baca. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah harus memahami ya tingkatan-tingkatan tartil terlebih dahulu. Harus memahami bacaan kita sudah masuk atau dia tergolong bacaan yang pelan, cepat, atau di tengahnya. Sebab nanti akan kita fahami bahwa tartil itu akan dibagi menjadi 3 tingkatan, ya, 3 tingkatan dalam tartil. Yang pertama ada disebutkan namanya tahqiq. Oke, sebelumnya saya lupa, silahkan dibuka untuk penjelasan ini tentang tartil ini di buku hitam ya, buku pelajaran tajwid hitam. Di halaman ke-16, diperhatikan di sana ada pembahasan atau penjelasan tentang tartil ini. Sehingga saya harapkan nanti ketika saya sudah menjelaskan ini, kita sudah bisa menentukan harokatnya seperti apa sih. 2 harokat itu seperti apa sih? 4 harokat itu seperti apa sih? Nah, oke, untuk lebih jelasnya saya akan terangkan satu persatu tingkatan tartil yang mestinya harus kita pahami sebelum kita membaca huruf-huruf mad. Baik. Tartil tadi saya disebutkan ada 3 tingkatan. Yang pertama namanya tahqiq, ya. Di layar ada tingkat yang pertama namanya tahqiq, yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Dan tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses belajar mengajar. Sekali lagi, yang pertama tahqiq, mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan lambat, tenang, memperhatikan tajwidnya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, kita mengucapkan atau membaca dengan tahqiq, sehingga nanti dari pembelajaran ini kita akan mengukur nih, ya, panjang mad 2 harokat seberapa. Ketika mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan tingkatan ini. Kita coba. Tingkatan tahqiq yang pertama ini, contohnya seperti ini. Ya, kita coba dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita coba.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat di ta'awudz dan basmalah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dua harokatnya tahqiq. A'udzu billah la ya, itu dua harokat tingkatan tahqiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita bisa simpulkan ketika kita membaca Al-Quran dengan tingkatan tahqiq, maka dua harokatnya seperti tadi. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Oke. Tingkatan pertama yaitu tahqiq. Membaca Al-Quran dengan pelan, dan kita sudah menemukan rumus atau cara mengucapkan dua harokat. A, I, U. Sesuai dengan bacaan tadi. A'udzu billah. Billah. A'udzu billah. Nah, itu dua harokat tingkatan tahqiq. Oke. Sehingga sekali lagi mengucapkan dua harokat tahqiq harus dia panjang seperti tadi. A, I, U, Ba, Bi, Bu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tingkatan tadwir. Tingkatan tadwir yaitu membaca Al-Quran dengan kecepatan yang sedang, yaitu antara tadwir, ada antara tahqiq dan hadar nanti, ya. Dia berada di tengah tadwir. Oke, kita contohkan. Untuk bacaan ini biasanya kita mendengarkan para imam-imam kita ketika dia mengimami sholat, ya, kebanyakan menggunakan tingkatan ini. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi. Nah, kita menemukan, ya, rumus atau cara mengucapkan dua harokat melalui atau dengan metode atau tingkatan tadwir. A'udzu billahi la. Jadi kita menemukan, ya, formulasi bahwa dua harokat tadwir yaitu mengucapkan dengan A, I, U, lebih pendek dari tingkatan yang pertama tadi. Ya, kalau tingkatan tahqiq kita mengucapkan A, I, U, Ba, Bi, Bu. Nah, tingkatan yang kedua ini tadwir yaitu mengucapkannya dengan lebih pendek sedikit, ya. A, I, U, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang ketiga, tingkatan tartil yang ketiga yaitu namanya hadar. Di mana hadar ini yaitu membaca Al-Quran dengan cepat. Tapi, ya, cepat yang dimaksudkan di sini adalah cepat yang tetap pada koridor, ya, hukum-hukum tajwid. Artinya tetap memperhatikan hukum-hukum yang berlaku di dalam ilmu tajwid.
baik panjang pendeknya, dengungnya ataupun qasar dan seterusnya, ikhfa, gunnah dan seterusnya, ya, harus tetap diperhatikan. Contohnya kita lihat membaca Al-Qur'an dengan tingkatan tadwir atau tingkatan yang cepat. Kita coba, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan di kalimat ini kita lihat fokus pada mad, ya. Di mana perbedaan antara pertama, kedua dan ketiga ini, ya, akan kita temukan ketika kita sudah menguasai 3 tingkatan ini. Kita lihat tingkatan ketiga membaca dengan cepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Nah, ini tingkatan yang ketiga, 2 harokatnya seperti itu. A, I, U, Ba, Bi, Bu, dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita mengucapkan atau membaca huruf mad, ya, kita tidak keluar dari salah satu dari 3 tingkatan ini. Ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan tingkatan pertama, tentu madnya harus sesuai dengan tingkatan yang kita pelajari atau tingkatan yang kita pegang, yaitu tingkat tahqiq. Misalnya kita mengucapkan Al-Quran, membaca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu intinya bahwa matnya harus mengikuti tingkatan nada atau tingkatan tartil yang kita gunakan. Begitu dengan tingkatan-tingkatan selanjutnya. Nah, sekarang ketika dalam proses belajar mengajar, sekali lagi seperti anjuran di halaman itu, bahwa tingkatan yang paling baik untuk kita terapkan dalam belajar adalah tingkatan yang pertama, yaitu mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan pelan, ya. Di mana dengan ini, ya, ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan pelan dalam proses belajar, maka kita akan bisa memenuhi hak-hak dari setiap huruf yang kita baca. Oke. Kita lanjut kepada pelajaran ke-8. Semoga penjelasan tadi sudah bisa mengantarkan kita untuk memahami seperti apa mad yang harus kita gunakan. Kita lihat. Kita langsung lihat di pelajaran 38 atau halaman 38, pelajaran ke-9. Oke, huruf mad. Huruf mad itu ada 3, yaitu waw, ya, ya sukun atau waw sukun, ya sukun dan alif, atau kita balik, alif, ya sukun dan waw sukun. Ini namanya huruf-huruf mad. Nah, sekarang kapan huruf-huruf ketiga huruf di atas dibaca mad? Yakni yang pertama ketika alif, ya, didahului oleh fathah atau fathah atau bertemu dengan huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ingat, rumus yang pertama adalah fathah diikuti alif. Fathah diikuti alif, maka dia dibaca panjang. Kemudian yang kedua adalah kasrah diikuti huruf ya sukun. Ya, kasrah diikuti ya sukun. Kemudian yang ketiga dhammah diikuti waw sukun. Ya, dhammah diikuti waw sukun. Kita lihat contoh dari kolom pertama, fathah diikuti alif. Ya. Kasrah diikuti ya sukun. Dhammah diikuti waw sukun. Nah, tingkatan atau cara mengucapkan 2 harokat yang kita gunakan adalah tingkatan tahqiq. Kita coba, ya, dari huruf A sampai ya. Namun perlu diperhatikan, ya, ketika mengucapkan mad ini harus konsisten atau harus tetap, ya, panjangnya tidak boleh berubah dari huruf hamzah sampai ya. Karena biasanya ketika kita membaca mad yang banyak, ya, mad yang terakhir akan terkurangi dan seterusnya. Tapi ketika belajar, ingat, harus kita berusaha untuk memperhatikan konsistensi dalam mengucapkan mad. Karena ini sangat mempengaruhi bacaan kita ketika kita melalui huruf-huruf mad. Kita akan baca sama-sama, diperhatikan dari hamzah sampai ha. Saya bacakan.
Ya. A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta, Ti, Tu, Tha, Thi, Thu, Ja, Ji, Ju, Ha, Hi, Hu, Kha, Khi, Khu, Da, Di, Du, Dha, Dhi, Dhu. Oke, mungkin kita akan merasa sedikit capek ya dalam mengucapkan huruf-huruf mad ini, namun sekali lagi harus kita bersabar ya, belajar untuk menetapkan panjang yang maksimal atau panjang yang istilahnya seimbang ya antara satu mad dengan mad yang lain, sehingga ketika nanti kita baca Quran insyaallah madnya akan seimbang. Kita lanjut dengan huruf ra. Ra, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, so, si, su, dha, dhi, du, ta, ti, tu, dha, dhi, dhu, a, i, u, gha, ghi, ghu, fa, fi, fu, qa, qi, qu, ka, ki, ku, la, li, lu, ma, mi, mu, na, ni, nu, wa, wi, wu, ha, hi, hu. Nah, jadi konsistensi mad kita akan dapatkan ketika kita bersabar. Baik, kita akan langsung praktekkan ya, atau kita akan melihat cara mengucapkan mad ini ketika kita membaca contoh-contoh di halaman 39 ya. Tetap ya kita perhatikan atau cara atau metode kita, yakni kita berusaha untuk bisa membaca satu baris ya. Meskipun kalau yang bisa untuk mengucapkannya dengan lebih dari itu, maka kami persilahkan dan kami sangat anjurkan. Oke, kita lihat pelajaran atau halaman 39 ya. Hendaknya kita perhatikan rumus-rumus yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga di mana tempat bacaan panjang itu yang kita panjangkan, dan tidak boleh kita memanjangkan huruf-huruf yang tidak ada tanda panjang di dalamnya. Oke, kita lihat. Ya, kita contohkan mengucapkan pelatihan di halaman 39. Oke. Kita coba. Hasidin rasulun fiha yabisin kanu wa walidin akhuka yaqulu hawiyatun nasiyatin fayakunu ababila abiduna sahuna safilina yu'tika Ibrahimu
la syahidun nasta'inu walam yulad yu'minuna salatihim wa amman mawazinuhu la yakhafu fa'aqaruha wa wada'na ma yughni wa la yuthiqu fala tanhar fi tadlilin wa idza kaluhum wa turi sinina. Oke. Begitu cara mengucapkan atau membaca halaman 39 latihan mad. Oke. Kita lanjut ke halaman setelahnya. yakni mengenal alif kecil, ya kecil, waw kecil ya sebagai bagian dari bacaan panjang. Artinya bahwa alif kecil, ya kecil, waw kecil ini adalah dia merupakan bacaan panjang dan penulisan ini sekali lagi kita tidak akan temukan kecuali di Rosem Utsmani cetakan Madinah ya. Kalau Indonesia biasanya menggunakan fathah berdiri ya, dhammah terbalik dan seterusnya ya. Akan tetapi di mushaf cetakan Madinah kita akan temukan bahwa di sana ada alif kecil, ya kecil, ya waw kecil. Nah, sekali lagi di halaman 40 itu ada kita akan menjumpai pelajaran alif kecil, ya kecil, waw kecil dan cara mengucapkannya, cara membacanya yaitu sama seperti pelajaran sebelumnya yaitu pelajaran mad di halaman 38 yang sudah kita pelajari tadi. Ya, sekali lagi cara mengucapkannya adalah sama ya. A I U ba bi bu dan seterusnya sehingga kita tidak akan contohkan semuanya di halaman ini. Tentunya kita harus melatih dengan merujuk kepada halaman 38 ya, halaman 38 dan sekali lagi cara mengucapkannya adalah sama, cara mempelajarinya adalah sama. Akan tapi yang harus kita perhatikan bahwa ya alif kecil, ya kecil, waw kecil ini dibaca panjang ketika di belakang ada fathah, kasrah dan dhammah sebagaimana pada rumus sebelumnya ya, pada rumus sebelumnya. Dan tentu ya ini lebih gampang kita temukan dan gampang kita deteksi bahwa ini adalah bacaan panjang karena tidak akan ada alif kecil, ya kecil, waw kecil kecuali bahwa itu adalah bacaan mad. Nah, sekali lagi kita tidak akan menemukan alif kecil, ya kecil atau waw kecil melainkan itu adalah huruf mad ya. Tidak ada huruf-huruf ini berada di kalimat-kalimat atau susunan-susunan yang lain, tidak. Kita tidak akan menemukannya di susunan misalnya lin, au, ada waw sukun di sana. Tidak akan menggunakan waw kecil. Akan tapi alif kecil, ya kecil dan waw kecil ini adalah tanda mad. Artinya bahwa ketika kita menemukan ada alif kecil, ya kecil, waw kecil, pastikan bahwa itu adalah huruf mad. Oke, kita akan langsung beralih kepada pelajaran atau halaman 41 ya, karena ini pelajaran kita sudah baca tadi di pelajaran 38 cara membacanya. Baik, kita lihat langsung di halaman 41 dan diperhatikan di sana ada ya kecil, alif kecil, waw kecil dan seterusnya. Maka berhati-hatilah bahwa itu adalah tanda mad. Oke, di samping tadi tanda mad sudah sebutkan bahwa ketika ada fathah diikuti alif yang besar misalnya hadib, kemudian ada kasroh diikuti
ya yang besar, misalnya ya sukun dan seterusnya ya. Maka kita lihat satu tambahan untuk pelajaran mad adalah alif kecil, waw kecil dan ya kecil. Kita lihat. Langsung pada contoh ya. Bihi. Oke. Bihi ilahun. Oke. Ilahun. Hadza. Di sana ada alif kecil, ada juga alif yang besar dan cara mengucapkannya sama, panjangnya juga sama. Jangan sampai hanya 2 harokat, ya, dzanya kurang, ya. Hadza. Nah, ini enggak boleh. Hadza. Ini adalah bacaan yang harus kita hindari. Hendaknya kita membaca mad, semua mad ketika dia adalah mad tabii atau mad yang panjangnya 2 harokat, maka kita harus sama mengucapkannya atau sama panjang yang kita berikan kepadanya. Kita lihat. Hadza innahu malahu yuhyi jannatun mata'un mihadan talwu mithluhu bayyinatun Ibrahima nu'tihi wahidatin ghanibuna amwalahum fahishatan lahu qala khaniduna la talwuna samma'una razaqnahum kafirina qamisahu absarihim yusari'una fa'athabakum imanikum salawatihim la yastahyi syayatinihim bihi ya'diluna. Oke, itu pelajaran alif kecil dan latihannya. Baik, itu adalah pelajaran tentang alif kecil, ya kecil, dan waw kecil. Dan insya Allah di pelajaran 9 ini ada satu pembahasan lagi yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari di sini. Namun karena waktu, ya kita akan bahas di pertemuan atau sesi selanjutnya, yaitu tentang mengenal lin, ya, mengenal lin. Baiklah kaum muslimin yang berbahagia, semoga pelajaran kita, apa yang kita pelajari tadi bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa tetap murojaah dan berlatih sehingga kita bisa mendapatkan atau memiliki bacaan yang baik dan pembelajaran kita bisa lebih maksimal. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Akhirul da'wah alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.